Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Waiton, keempat Wika, kelima WSKT, keenam ADI, ketujuh PTWP. Langsung saja ke saham pertama. Ada WSBP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,61% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing net buy hari Jumat ya, tapi 2 hari perdagangan Senin dan Selasa itu net sell yang cukup besar. Jadi bisa dikatakan seminggu kemarin itu asing kalau diakumulasi net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WSBP sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP bagus ya setelah dia breakout dari pola symmetrical triangle-nya ini, dan ya target kenaikan tercapai, dan juga WSBP sudah terkonfirmasi breakout dari 160 resistennya. Jadi ini menarik untuk WSBP minggu depan ada peluang lanjut naik. Target kenaikannya itu 175 atau 170 dulu ya terdekat. Ini yang berapa kali diuji namun terus gagal. Kalau itu mampu lewat baru ke 175 dan 180. Terlalu nanggung kalau 175, tarik aja langsung 180. Jadi peluang WSBP minggu depan naik ya. Minim-minim dia uji 170. Bagusnya lagi kalau bisa sampai 180 sampai 1 minggu ya. Potensi upside terdekatnya 4,5%, tapi kalau bisa sampai 180 harusnya bisa 10,7% potensi profit. Tinggal cut loss kalau dia turun dari 160 bisa 157 nih, cuman 3%, nanti buyback di bawah. Tapi harusnya ya enggak lah dia turun lagi. Kalaupun turun ya ini support kuatnya nih nggak boleh jebol 150. Jadi seperti itu. Untuk WSBP juga bisa dikatakan uptrend. Kalau Windows dressing ya bisa aja Oktober dia naik sampai 190 ya. Oktober, terus Novembernya dia koreksi naik turun tapi arahnya ke bawah. Dia membuat swing low-nya, baru Desember lagi rally ke atas. Bisa seperti itu untuk pergerakan WSBP ya. Karena ya seperti yang diketahui November biasanya ada merah sedikit. Jadi ya perlu hati-hati, itu area profit taking mungkin di bulan November, dan juga mungkin dia konsolidasi. Jadi Oktober ini kemungkinan masih naik 190 mungkin bisa ya untuk WSBP. Potensi upside-nya masih kecil ya. Kalau naik dia bisa dalam 1 hari juga naik 10%. Jadi potensi lah kalau sampai uji resisten 190 untuk WSBP. Langsung saja ke saham kedua, ada WG yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 204 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG aman. Ini kesempatan kalau yang belum beli, karena ini kan dia membentuk pola cup and handle setelah breakout dari trend line downtrendnya ini. Ini kan trend line downtrendnya dia breakout dan rally. Tinggal nunggu waktu lah. Potensi besar ya, semoga minggu ini bisa sampai 220. Yaitu pandangan saya ya arahnya ke atas. Walaupun memang WG ini sering membuat ekor dari atas ke bawah ya. Ini karakternya dari dulu nih. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga. Ini dari dulu dia membuat seperti itu, tapi arahnya naik nih. Dia membuat ekor ya, perbesar ya biar lebih jelas nih. Dia membuat ekor turun tapi naik. Buat ekor naik, besok buat ekor naik. Nah, memang seperti itu karakternya ya. Jadi untuk WG ini karena karakternya seperti itu, jangan belinya di pucuk. Belinya ya dekat-dekat support atau di harga penutupannya. Misalnya seperti ini. Ini kan dekat dengan supportnya. Supportnya itu 200. Tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 200. Nih. 196 bisa. Sekitar 4%. Target profit 220. 7,5%. Nah, jadi seperti itu. Kalau bisa belinya jangan di pucuk ya. Karena pucuknya itu biasa dia turun. Kan sayang.
nunggu dia balik lagi kan rugi waktu juga, mending beli sekalian di bawah. Jadi seperti itu ya untuk WG, arahnya masih ke atas. Minggu ini juga ia berpotensi untuk kembali terdekat dulu uji 210. Kalau bisa tutup di atas itu ya berpeluang ke 220. Seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham ketiga, ada Witon yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,69% ke harga 288. Kalau dilihat transaksi asing net buy ya, tapi kalau diakumulasi seminggu kemarin bisa dikatakan net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon juga bagus, tapi karakternya sama ya seperti WG, sering membuat ekor dari atas ke bawah. Tapi ini udah konfirmasi breakout dari 280 supportnya. Jadi potensinya naik ke 300 minggu ini ya. Ini cuma target kenaikan bisa lebih, bisa nggak sampai, tapi potensinya ke atas untuk Witon ya. Dan ini juga menarik untuk Witon, dan yang pastinya minggu depan itu tetap kalaupun market terus naik ya gantian setiap sektor, jadi nggak bisa bersamaan ya. Mungkin hari Senin sektor bisa properti, setelah properti dikempes lagi balik ke infrastruktur, jadi gantian ya, atau rotasi sektor. Jadi seperti itu untuk Witon. Kalau dilihat ya tadi seperti saya bilang 300 target untuk seminggu ke depan, tinggal cut loss kalau dia turunnya dari 280. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 260 juga boleh, karena market bullish ya bisa lah toleransi 260. Kalau ini jebol ya udah cut loss, jangan sampai 3 support dikejar ya, makin susah untuk balik ke atas, itu makin berat ya menurut saya. Jadi seperti itu. Saya biasanya ya kalau beli di harga 288 ya cut loss aja dulu dari bawah 280, nanti buyback di bawah, karena terlalu jauh juga ini 10%, mending cut loss sekitar 4%, 5% baru buyback di bawah, jadi menyelamatkan kerugian sekitar 4%. Jadi seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan gimana kalau ternyata habis cut loss dia balik, kan biasanya keseringan seperti itu ya. Kalau sudah benar cut loss-nya di bawah dan dia ditarik naik ya berarti bukan rezeki, atau ya bisa juga Bapak Ibu tunggu konfirmasinya mendekati jam-jam penutupan market ya. Kalau masih di bawah 280 cut loss saja. Kalau ternyata tutupannya ditarik naik ya memang berarti bukan rezeki, itu aja ya. Karena nggak mungkin juga kita selalu benar di market. Karena market yang selalu benar, kita cuma bisa menganalisa, membuat trading plan. Ya kalau nggak sesuai trading plan, kita harus cut loss. Seperti itu. Kalau niatnya trading. Kenapa harus cut loss? Karena menyelamatkan aset. Dan juga kalau yang namanya retail ini duitnya terbatas. Kalau sangkut di satu saham, apalagi banyak, dan nggak bisa trading di saham lain, ya agak susah kan. Jadi seperti itu. Untuk Witon, langsung saja ke saham keempat, ada Wika yang di hari Jumat ditutup di harga 1325 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika bisa dikatakan juga sudah breakout dari resisten 1300 karena naik turunnya Wika ini sekitar 100 poin. Nah, kemungkinan besar tetap seminggu ke depan Wika ini arahnya 1400. Nih dia akan uji 1400, kalau itu mampu lewat 1500. Arahnya kemana? Arah Wika juga ke atas. Kalaupun dia harus membuat swing low-nya dan jebol ternyata nggak sesuai skenario, 1300 jebol ya sekitar 1240 sampai 1200 ini swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci, nah bisa seperti ini juga. Kalau Bapak Ibu mau lihat di area mana dia membuat swing low-nya, nah bisa menggunakan Fibonacci, tinggal tarik dari swing low atau lower high ke higher high, bisa seperti ini. Nah, ya. Jadi ya di sekitaran ini
dia akan membuat swing low-nya. Ya kalau 1180 enggak lah, ini dia di sekitaran 0,382. Bisa aja dia membuat swing low-nya. Kalau jebol market crash tapi secara tren masih ke atas, dia bisa membuat swing low-nya ke sini, baru naik lagi, atau konsol di sini baru naik lagi, bisa seperti itu. Kalau turun ke sekitar 1200 ya masih normal lah kalau turun sekitar 7-8%. Kalau Bapak Ibu money manajemennya benar, bagi-bagi untuk tradingnya benar, misalnya satu kali masuk saham cuman 10-25%, ya kalau cut loss 10% itu biasa aja ya, nggak terlalu besar. Beda cerita kalau langsung all in masuk 10% ya besar cut lossnya. Jadi seperti itu ya, namanya saham itu ada naik turunnya, jadi kita hanya bisa menganalisa. Kalau nggak sesuai trading plan ya cut loss dulu, nanti buyback di bawah ya, seperti ini. Kemungkinan kalau dia turun, tapi seminggu ke depan itu nggak, kalau saya lihat potensinya 1400 disentuh ya untuk Wika. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima, ada WSKT yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 1% ke harga 1000. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT masih diakumulasi oleh broker asing, BK dan AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT tutup di 1000, jadi dia coba untuk lewat 1000 ya, tapi gagal ya, nggak masalah. Ini ada peluang bagus juga untuk WSKT karena WSKT juga hari Jumat diakumulasi broker asing, ada BK, AK. Kalau dilihat dari seminggu lalu ya nggak terlalu terlihat ya. Saya tuh biasanya cuma 1-2 hari lihat mana yang akumulasi. Nah ini terlihat memang ada broker MG distribusi, tapi diakumulasi yang cukup besar juga oleh BK, KJ, AK. Nah, langsung saja ke teknikalnya, dan terlihat dari teknikal juga bagus. Waskita arahnya ke atas, dan walaupun ini ada sinyal kurang bagus membuat candle bisa dibilang nih hammer terbalik ya, tapi kalau hari Senin dia rebound dan tutupannya di atas 1025, ada peluang seminggu ke depan itu ke 1100. Kalau Bapak Ibu yang mau coba beli ya tinggal cut loss saja kalau dia turun dari 980, bisa di 970 atau 960, dan target profit terdekat itu 1050. Kalau mampu lewat ya ke 1100. Arahnya kemana? Arahnya masih uptrend. Dan juga WSKT bisa membentuk rounding bottom. Tinggal lihat ke depannya lah. Ini kan hanya indikasi, belum tentu. Bisa juga dia membentuk cup and handle nanti di area ini. Bisa juga dia coba naik Oktober, ternyata gagal, turun November ke area sampai 900, baru konsol, baru naik lagi Desember, bisa aja baru dia rally. Targetnya untuk WSKT ini ya kalau confirm breakout 1000 ini dia ke 1200 ya. Coba dilihat dulu dari rounding bottomnya ya sekitaran 1200 sampai 1300 targetnya. Kalau melihat histori sebelumnya ya di 1300 nih ada sekitar resisten lah ya. Jadi ya menarik untuk WSKT, tapi yang pastinya 1200 saja dulu target kenaikannya. Dan ya ini belum valid karena dia baru breakout dan belum konfirmasi, bisa aja dia turun 900 membuat handle ini ya. Jadi seperti itu, yang penting ya punya strategi lah, punya trading plan, karena market itu nggak selalu naik, ada turunnya. Langsung saja ke saham ke-6, ada ADI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,45% ke harga 1100. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI juga cukup bagus ya. Arahnya ya kalau lanjut naik 1200. Ini kan dia mencoba beberapa kali melewati 1100 namun terus gagal dan tetap tutupannya di 1100. Nah, dengan kondisi seperti ini ya kalau mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau ADI ini turun dari 1040. Udah toleransi 950. Ini kan agak jauh. ADI juga udah saya rekomendasi dari lama ya. Yang penting kalau mau trading itu punya trading plan. Kalau nggak sesuai trading plan ya cut loss dulu aja.
Kalau secara tren, ADI masih bisa dikatakan uptrend, dan bagusnya lagi kalau ADI ini breakout dari 1200 nantinya juga akan membentuk rounding bottom. Bisa naik lebih tinggi, kan bisa ke 1700 ya. Kalau tahun lalu ADI sampai 2000. Apakah tahun ini bisa? Kemungkinan bisa ya. Tapi tetap punya trading plan ya. Dan juga harus logika, kalau patah tren dan terus turun ya profit taking dulu, jangan mikirin target yang 1700 1800 misalnya seperti ini ya. Dia naik terus sini terus naik, terus kalau dia patah tren turun harusnya udah cut loss nih. Apalagi sampai bawah balik lagi di harga beli kan. Jangan mempunyai pikiran yang kalau bisa profit setinggi-tingginya. Kalau misalnya punya pemikiran seperti itu, harus siap juga kalau rugi serugi-ruginya. Karena market nggak ada yang tahu. Kalau dia sudah menyentuh harga target yang mereka inginkan, biasanya market-markernya udah distribusi lagi. Ini kan lihat 1800 sampai 2000 ini kan area kritikal juga. Kalau dia balik ke arah, ya udah cut loss dulu. Ini 1600 targetnya ya. 1600 ini lewat, bisa di hold. Kalau dia turun dari 1600, jual dulu kalau punya dari bawah. Seperti itu. Ini kalau yang support resistance seperti ini ya, kalau nantinya dia breakout 1200, kalau dia turun lagi dari 1200 ya udah cut loss dulu. Kalau yang niatnya trading, kalau investasi jangka panjang ya sesuaikan ya. Saya juga nggak terlalu tahu bagaimana strateginya ya. Nambah approach up, approach downnya juga ya itu harus ada strateginya ya, nggak sembarangan. Tapi yang trading itu harusnya support resisten jebol, ya udah cut loss dulu atau TP dulu, nanti buyback lagi. Di seperti itu ya. Untuk ADI langsung saja ke saham terakhir. Ada PTPP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 1,28% ke harga 1185. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP sudah sepertinya confirm breakout 1150. Ini resisten yang cukup kuat yang terbentuk dari Mei 2021 setelah PTPP ini turun tajam dari 2350. Ini dia turun tajam, sempat pola dead cat bone di area 1100, mantul 1150, gagal dia turun. Ya ini menjadi momentumnya. Kalau confirm breakout juga rounding bottom, targetnya 1500 pas di area neckline juga ya. Nih pola dead cat 1490 sampai 1500 area ini. Nah, ini kan juga area yang cukup kuat. Dia setelah turun dari atas, dia mantul membuat pola dead cat bone, turun, tas coba berjuang untuk naik, ternyata gagal 2 hari, terus dia turun langsung dalam. Ya, ini area kritikal juga, ya ke sini arahnya. Tapi ke sana ada prosesnya. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan ya. Kalau nggak sesuai skenario ya udah TP dulu, jangan ditahan-tahan. Sayang juga profit hilang. Jadi seperti itu. Untuk PTPP ini targetnya ya bisa 1500. Toleransi cut loss saja kalau dia turun dari 1100 bisa di 1060, 1070 nih sekitar 9%, dan target profit terdekat dulu aja nih 10%. Nah, jadi 1:1 support 2 jebol udah cut loss saja. Jangan ditahan-tahan. Kalau Bapak Ibu berharap dia naik ternyata turun lagi, ya susah juga. Tapi kalau siap rugi waktu nggak masalah juga ya. Jadi seperti itu untuk PTPP, tapi seminggu ke depan itu peluangnya naik. Targetnya itu kalau melihat histori sebelumnya ya bisa lah ke 1250 sampai 1260 atau 1300 ini. 9% cukup tinggi, tapi kalau melihat histori sebelumnya juga ya bisa lah dia naik. Tapi ya itu kan cuman pandangan. Seperti itu untuk PTPP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik,
saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.